malam ini dongengnya spesial. Halo semuanya, kembali lagi di sini Manji. Gue tahu gue telat banget, but gue nggak bisa diam ketika Indonesia masuk babak baru dan naik kelas dalam perfilman animasinya. Yap, film Jumbo. Film animasi Jumbo merupakan karya dari Rian Ardiandi gitu. Digarap kurang lebih 5 tahun men, bukan main, emang ini lama banget. Jadi, mari kita bahas. Jumbo merupakan film animasi garapan Visinema Picture karya Rian Ardiandi, digarap oleh kurang lebih dari 400 kreator animasi Indonesia, dan ini secara resmi kita kasih verified made in Indonesia. Ya, secara 5 tahun dan ya, it will execute it. Jadi premisnya itu ya, animasi ini menceritakan tentang Don yang sering dibully, dipanggil Jumbo karena size-nya yang gemoy dan suka direndahin oleh teman-temannya karena kurang bagus dan cekatan lah dalam permainan anak-anak yang di umur mereka itu hal yang krusial gitu, seperti permainan bola kasti ya. Lalu si Don itu berasal dari keluarga yatim piatu, orang tuanya sudah meninggal dan satu-satunya peninggalan orang tuanya adalah buku dongeng buatan orang tuanya sebelum mereka meninggal, dan Don ini ingin mementaskan buku dongeng tersebut karena once in his life gitu ya, karena sekali dalam hidupnya, dalam hidup si Don ini, karakter ini, dia tuh pengen dianggap bisa dan berhasil akan sesuatu kan. He wanna prove something that he can do something gitu in once in his life. Kalau dari plot itu sendiri aja ya, premisnya itu sangat-sangat sederhana dan itu benar-benar relate kepada kita pas kecil gitu, relate kepada orang-orang yang pernah dibully, relate kepada orang-orang yang dianggap tidak bisa berhasil akan sesuatu dari keluarga yang kurang semara mungkin ya. Tapi film ini betul-betul bisa dinikmati daripada kacamata masing-masing penonton, tergantung perspektif penontonnya. Jadi kemarin pas gue nonton, anak-anak bocil balita kemarin tuh nontonnya ketawa ngakak cekikikan, bahkan di bagian-bagian yang harusnya sedih pun mereka ketawa. Tapi di lain sisi ada abang-abangan yang sudah cukup berumur ya, di samping gue mewek sesugukan men. Ini kan gokil ya, film animasi Indonesia menyentuh di tingkat itu. Bukan menyentuh di tingkat menyentuh batas-batas akidah ya, enggak ya. Dan wow, ini gue yakin film animasi ini bukan buat ditujukan untuk anak-anak sih. Ini film childhood trauma berkedok animasi anak-anak. Gue nggak tahu ya, dari film ini gue tonton kemarin bener-bener ngasih mixed feeling buat gue pribadi. Kalau kata Rian Adriandi sih, film ini untuk anak-anakmu dan anak-anak dalam dirimu. But anjay, ini film gue akuin bener-bener keren sih kualitas animasinya. Emang mungkin terlalu baik kalau kita bilang film ini setara dengan Disney Pixar, film ini setara dengan Neza-nya Cina, film ini setara dengan DreamWorks, film ini setara dengan film-film animasi luar yang sudah 10.000 langkah di depan kita. Tapi jujur belum sampai di titik itu. Tapi untuk animasi Indonesia yang sering dianggap sebelah mata, yang mana kalau nggak bawain cerita tentang segmented tertentu seperti religi dan sejarah Indonesia, masih takut gitu untuk ada yang nonton. Dan film ini tuh ngambil langkah baru dan berhasil untuk naik 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat anak tangga di atas daripada kemarin ya. Dengan bangga gue bilang animasi Indonesia sangat naik kelas. Like goddamn man, look at the visual of this film. Yang ternyata Indo bisa buat animasi begini gitu kan. Dari hair detailnya yang fluffy, yang setiap gerakan kepala nengok kanan kiri rambut juga ikutan goyang gitu kan. Art style-nya yang kelihatan sekali nggak memaksakan untuk kelihatan kayak Disney. Dan ya walaupun masih ada kekurangan ya di sana sini, seperti tentu saja mungkin budget itu adalah, bukan mungkin sih, yang pasti sih budget merupakan salah satu kekurangan terbesar dalam pengerjaan proyek film ini. Walaupun 5 tahun, tapi kita akan bisa melawan orang-orang yang sudah 10.000 langkah di depan kita ya. Tapi kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Seperti beberapa, kita kembali lagi ya, seperti beberapa kekurangan di film animasi ini ya, yaitu animasinya masih kelihatan sekali awkward dan soulless gitu, nggak berjiwa gitu. Ekspresinya masih
flat itu di bagian beberapa animasi, seperti kadang ekspresinya cringe, masih terasa sangat awkward. Namun ini adalah problem awal yang sangat-sangat kita banggakan, karena ini first ever animasi Indo yang digarap serius dan seniat ini, dan gue yakin pembuatannya benar-benar menggunakan hati ya. Dan itu betul-betul nyampe. Apabila kamu membuat sesuatu dengan hati, maka penonton akan kena juga gitu hatinya kan. Dan pas gue nonton kemarin tuh dalam hati gue masih nggak nyangka ternyata animasi Indonesia berada di kelas seperti ini, seniat ini, proyek 5 tahun yang dikerjakan seniat ini kan. Dan ya ini hasilnya gitu, terbukti film ini tuh disambut hangat oleh rakyat Indonesia, karena nggak sampai seminggu penayangan udah sampai 1 juta penonton. Dan terhitung video ini gue buat ya, gue record hari ini, Jumbo sudah menyentuh 5 juta penonton. Gokil kan? Dan bukan hal yang lebay kalau kedepannya kita berharap industri perfilman Indonesia itu bakal ngasih banyak warna gitu untuk penontonnya, bukan sekedar dari genre horor aja, komedi, selingkuh, pelakor, dan hal-hal yang viral gitu. Bayangin, sampai sekarang pun film terlaris sepanjang masa Indonesia adalah KKN di Desa Penari. Bagaimana tidak, filmmaker horor tidak akan pernah berhenti untuk mencoba mencari hal-hal viral seremeh apapun. Pabrik gula pun dijadiin film, tapi pabrik sepatu dijadiin film juga. Nah itu, kita ingin mencoba dan berharap semoganya ke depan industri perfilman kita, apalagi di bidang segmented animasi gitu kan, bisa bersaing dengan orang-orang luar dan negara tetangga seperti Agent Ali, Upin Ipin, Boboiboy. Itu gokil, karena pemerintah juga support gitu dengan mereka, nggak kayak kita gitu. Nggak tahu sih, gue juga ya, gue cuma penonton aja sih. Dan gue rasa semenjak masuknya komedi-komedi ala komika, itu komika maker pembuat film juga membuat genre perfilman Indonesia lebih cantik lagi warnanya. Dan Bang Rian di sini ambil perannya untuk kemajuan animasi Indonesia. So congrats Visinema. Untuk plotnya, gue akuin premisnya bagus. Dari awal yang sangat-sangat bersentuhan dengan anak-anak, dengan kita masa kecil, dengan anak-anak sekarang, betul-betul daily life lah. Oke, gue terima itu dan gue sangat menikmati premis daripada kehidupan Don yang korban bullying and he wanna prove something. Dan juga menurut gue untuk film yang dikasih judul Jumbo gitu kan, aspek bullying akan nama Jumbo tuh kurang terasa kalau menurut gue, entah kenapa. Lebih banyak cerita tentang Don gitu. Gak ada tuh tiap dipanggil Jumbo, gak ada. Gue gak ngerasa nama dia tuh dibully sebagai Jumbo. Cuman beberapa selingan doang aja gitu. Dan Don yang di sini tuh lebih mirip ke Dontol. Adit, gimana nih? Aku nggak bisa naiknya. Adit, gimana nih? Adit. Ya karena apa-apa nggak bisa dan cuman bisanya Mae tolongin Mae, Mary tolongin Mary, ditolongin Dit ya. Ditemenin Mae sama Nurman, dan ada Atta juga yang jadi antagonis Tobat ya, yang dia bersikap seperti itu pun dia make sense gitu. Kenapa dia hidup lebih susah? Dia sama abang Acilnya yang kerjaan buat mekanik, dan bang Acilnya lagi keseleo kakinya, mungkin nggak tahu kita habis nendang apa kan, keseleo, dan dengan segala complicated dia cuma makan nasi sama telur ceplok doang, yang rata-rata banyak orang lebih bersimpati kepada mereka. Dan gue juga pun makan nasi sama telur ceplok pakai kecap, jadi sangat relate dengan Atta gitu kan. Dan sampai situ gue sangat senang dengan plot dimana Don punya masalah dibully, dan dia anak yatim piatu dan banyak kekurangan, dan he wanna prove something to society that he can be good at least once in his life gitu. Dan gue sangat setuju dan gue sangat oke dengan plot itu. Tapi ketika masuk plot di mana bagian fantasinya masuk, dan ini gini, animasi itu dibuat karena ada beberapa hal fantasi yang ingin dimasukkan dalam filmnya kan. Ya, rata-rata gitu kan. Dan tapi entah kenapa di bagian subplot Mary ya, fantasinya dimasukin, dan ternyata Mary itu it's literally hantu gitu loh. Literally hantu, iya betul-betul hantu. Orang meninggal gentayangan gitu.
Dan itu sih yang agak gua betul-betul kontras ya dengan kehidupan daily life, tiba-tiba jebret gitu kan, hidupnya tiba-tiba ada hantu gitu kan. Itu masih, gue sebagai penonton awam pun masih agak kontras gitu di kepala gue, ini apa kok tiba-tiba ada hantu kan. Nggak dijelasin di awal dulu apa ada beberapa dunia, beberapa universe gitu dalam dunianya Don bersinggungan gitu kan, nanti Mary yang ngomong dan lain-lain. Nggak tiba-tiba setiba-tiba itu juga. Di bagian konflik dan temanya menurut gue pribadi ini film too much dan berujung terlalu maksain semuanya di-crafted jadi satu cerita yang satu gitu. Misalnya di konflik penggusuran makam oleh Kades yang dari awal udah ketebak banget ya, dia tuh villain ya, dia baik, dia charming, dia one of his kind gitu, orang-orang yang baik yang nolong desa, dan betul-betul ketara sih. Gue betul-betul tahu dia bakal jadi villain ya. Dan ternyata Kades itu punya radio sakti penangkap dan pengendali hantu ya. Terus ada hantu yang minta tolong dengan si Don ini untuk beresin urusan mereka, supaya si ada hantu ini minta tolong supaya Don ini mulangin mereka ke dunianya. What the hell man? Apa yang bisa Don lakukan gitu? Don aja main casting nggak bisa gitu. Apa ya, sebenarnya nggak ada masalah sama sekali untuk ngejadiin bagian imajinasi fantasinya di bagian hantu Mary ini. Tapi gue yakin di cerita ini terlalu dipaksain aja gitu konfliknya. Apalagi di babak ketiga ini. Film ini benar-benar gue ngeliat kayak kecapean sendiri ya mas cerita yang mereka buat. Gue dapet feeling itu, gue tahu capek juga. Gue nonton sebagai nonton, gue di babak ketiga tuh gue capek. Gue males ngeliat bagian Submary hantu dan lain-lainnya. Gue malah males nonton. Gue lebih suka daily life si Don ini aja gitu. Kalau gue ngerasa sih harusnya dari awal konflik si Kades yang ngegusur makam ini terus ditekenin, dan bukan lewat-lewat doang gitu kan. Bukan tiba-tiba dari beberapa dialog dijadiin plot villain gitu di film ini yang bakal ujung jadi dia gitu kan. Jadi lupa ini, otak kita nggak callback nih. Mungkin bagian fantasi di animasi ini juga harus dijadiin ortunya Jumbo ini masuk ke realitas lain, yang realitasnya si Mary yang hantu but not literally hantu gitu di makam ya. Kayak universe Jin aja gitu, yang Jumbo masuk realitasnya gitu kan. Mungkin agak too much, dan mungkin ortunya juga kita bisa buat kejebak di realitas sana dan mereka bersama-sama membebaskan ortunya, dan Mary pun pulang lagi ke universe dia, dan ortunya gak bisa pulang tapi bisa ketemu lagi gitu mungkin di universe. Mungkin itu lebih kena sih ya, tapi gak tahu deh. Kalau ini juga sudah ya so-so lah buat animasi Indonesia. Tapi pemikiran ini pop up karena kebanggaan gue pribadi dan excited gue ke animasi Indonesia yang gokil banget, ditambah marketing film ini yang sangat brilian dan cerdas. Yang mana film ini tuh ada scene dimana si Don itu nyanyi lagu buatan mendiang orang tuanya. Kala nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyang. BCL ya, sama Ariel. Lewat lagu yang berjudul Selalu Ada di Nadimu yang dibawain secara indah oleh Prince Potray Prince Potray ya kalau nggak salah. Dan dijadikan trend wave di TikTok. Semuanya dipakein sound ini gitu. It's kind of brilliant move. Itu kan benar-benar brilliant thing gitu. Itu brilian sih, dimana TikTok emang kunci viral di Indo dan keren gitu. Itu aja sih skor gue dari film animasi kita tercinta ini, animasi Indonesia yang akhirnya nggak maluin lah kalau bersanding dengan animasi tetangga ya, adalah 8,9/10. Itu aja review singkat ya, nggak singkat-singkat amat, mungkin ini lebih panjang karena kebanggaan gue. Thank you for watching and see you in the next other video.